apa kabar? Halo Miss Nurti, puji Tuhan kabar saya baik Miss Nurti. Sehat ya? Iya. Nih Miss Okta melanjutkan pembicaraan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik. Supervisi akademik itu adalah sebuah proses yang membudidayakan dan berupa pengembangan diri. Supervisi akademik ini ada 3 tahap. Tahap pertama pra-observasi, kedua observasi, dan ketiga pasca observasi. Percakapan kita adalah percakapan awal, yaitu tahap pra-observasi untuk membicarakan bagaimana persiapannya dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam tahap observasi nanti, Miss Okta akan mengajar di kelas 4B dan saya yang akan observasi. Nah, untuk mengobservasi Miss Okta dalam percakapan kita hari ini, apa yang diharapkan oleh Miss Okta? Yang saya harapkan dalam percakapan pra-observasi ini adalah saya berharap lebih siap dan pembelajaran lancar dan lebih paham apa yang harus saya persiapkan dan siap hadir, Miss. Kapan akan dilaksanakan pembelajaran? Pelaksananya nanti di hari Rabu, Miss. Berarti Miss Okta siap mengadakan pembelajaran hari Rabu ini dan akan mengajar matematika di kelas 4B. Materinya tentang apa ya? Dan juga tujuan pembelajarannya apa ya? Materinya tentang satuan panjang, Miss. Untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah mengamati video, peserta didik dapat menjelaskan pembulatan hasil pengukuran panjang dengan tepat. Lalu yang kedua, melalui benda yang ada di sekitar. Peserta didik dapat melakukan pengukuran dan menemukan hasil pembulatan pengukuran panjang dengan benar. Lalu melalui diskusi kelompok, Miss, peserta didik dapat menyajikan pembulatan hasil pengukuran panjang ke satuan terdekat dengan percaya diri. Untuk kegiatan pembelajaran nanti, tentu Miss Okta sudah mempersiapkan segala sesuatu. Apa saja yang sudah dipersiapkan sampai saat ini? Membuat modul perangkat pembelajaran, lalu menyiapkan bahan evaluasi. Saya juga ingin meningkatkan pengembangan diri saya dalam menyampaikan materi, agar siswa memahami dan memaknai apa saja yang saya ajarkan lewat bahan media pembelajaran. Saya juga ingin meningkatkan sosial emosional, bagaimana menghadapi anak dengan mengontrol emosi saya. Kira-kira strategi apa yang digunakan dalam pembelajaran nanti? Pertama, saya merencanakan terlebih dahulu materi apa yang akan diajarkan, media pembelajarannya, dan strategi LKPD-nya untuk melatih anak sesuai kemampuan anak. Nah, untuk melaksanakan observasi, Miss Okta kapan bisanya ya? Hari Rabu ini, Miss. Kira-kira dukungan apa yang diharapkan Miss Okta? Yang saya harapkan adalah dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, dan semua siswa. Semoga dalam pembelajaran nanti berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Dan saya akan melihat perkembangan nanti ya Miss ya. Baik, Miss. Terima kasih. Sama-sama, Miss. Mari kita lanjutkan kerjaan kita ya. Siap. Satuan panjang. Sebelum kita masuk materi,
Yesus, kalau kita mau belajar, berkati kami dalam pelajaran dan menemukan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Samuel. Oke, sekarang kita mari buka bukunya di bab 4. Enak. Halaman 152. Sudah. Oke, hari ini kita akan belajar menentukan pengukuran panjang. Itu memperlihatkan video. Ketika kalian mengamati video, kalian akan dapat menjelaskan pembulatan hasil pengukuran panjang dengan tepat. Lalu yang kedua, melalui benda yang ada di sekitar, peserta didik dapat melakukan pengukuran. Jadi kalian bisa mengukur benda-benda di sekitar, ya, dan menemukan hasil pembulatannya. Pengukuran panjang dengan benar. Yang ketiga, nanti melalui diskusi kelompok, kesatuan terdekat dengan percaya diri. Jadi kalau kalian sudah ngerti, sudah bisa, pasti kalian akan percaya diri. Oke. Panjang. Mengukur panjang kesatuan sentimeter. Sebelum itu, yang saya digunakan dalam pengukuran panjang itu sentimeter, meter, dan kilometer. Ingat ya, satuannya itu sentimeter, meter, dan kilometer. Ini pengukur panjang kesatuan sentimeter. Ayo kita perhatikan gambar ini. Ini ada pulpen dan pensil. Miss zoom dulu deh. Nah, kira-kira menurut kalian panjang pulpennya berapa ya? 15 cm. 15. Kalau pensilnya 14. Tapi kalau kalian perhatikan lagi, ini berada tidak tepat di angka 14. Dan pulpennya belum berada tepat di angka 15. Maka nanti kita akan belajar pembulatan. Ya, kita akan belajar pembulatan. Nah, karena panjang pensil cukup dekat dengan 14 cm. Ini 14 kan? Sedikit lagi dia pengen ke 14 kan? Jadi panjang pensil kira-kira 14 cm. Dia mendekati 14, jadi bisa dibilang 14 cm. Lalu yang pulpen berapa tadi kan kamu? 15. Nih, kalau kalian punya penggaris, coba perhatikan penggarisnya. Di penggaris pasti kan ada angka. Kelihatan nggak? Biasanya ini 1 gitu kan? 2, 3. Pembulatan kalau 1 sampai 5 dia akan berkurang. 5 sampai 6 dia akan bertambah. Nah, karena ini kan belum tepat di sini, tapi di sini kan lebih dari 13 dan pengen ke 14, berarti dia akan bertambah menjadi 14. Sedangkan ini 15, ini kan 15. Dia cuma di sini. Maka kalau dalam pembulatan dia tidak masuk ke 16, tapi tetap di angka 15. Karena kan contohnya 1. Ini ada yang kecil-kecil kan di penggaris? Ya. Yang enggak? Ya.
1, 2, 3. Kalau 3 dia berkurang. Kalau berkurang berarti dia masih tetap di angka 1. Tapi kalau tanda panahnya ada di sini, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena 8 jadinya bertambah. Karena 8 dia masuknya bukan di 1 lagi, tetapi sudah hitungan di 2. Sampai sini paham? Oke. Nah, ini adalah satuan panjang. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ingat, setiap turun satu tangga, maka dikalikan 10. Kalau dia naik, dibagi 10. Nah, kalau 1 kan 10. Kalau 2, nolnya ditambahin. Ada 2, berarti 100. Kalau 3, 1000. Karena nolnya juga ditambah 3. Nah, kita perhatikan. Contohnya ya, di sini ada 1 M sama dengan titik-titik MM. Kita perhatikan, M terletak di sini. 1 R sama dengan berapa MM? Berarti kita disuruh mencari ke milimeter. Kira-kira milimeter mana? Iya, paling bawah, benar. Kita hitung ya, berarti dia turun apa naik? Turun. Kita hitung. Karena turun 3 kali, diapain? Turun 3. Berarti gimana? Dikali 1000. Berapa? Sama. Oke. Sekarang Miss akan membagikan 4 kelompok ya. Di setiap kelompok cara belajarnya dengan media yang berbeda-beda. Miss akan bagikan kelompok pertama, yaitu menggunakan media belajar video dan audio. Kalau kelompok yang kedua, belajarnya melalui media dari buku. Oke, jadi nanti kalian baca-baca dari buku. Yang ketiga, belajarnya langsung menghitung benda yang di sekitar kalian. Contohnya, kalian bisa mengukur botol minum, ya, dan botol minum yang tinggi dan yang pendeknya kalian hitung nanti ya. Misalkan memberikan penggarisnya dan meteran ukurnya. Lalu kelompok yang keempat, medianya adalah mendengarkan atau audio. Sampai sini sudah siap? Siap. Sudah ngerti? Oke, tunggu ya. Nih, kalian jadi audio. Kalian ngamatin botol minumnya. Beberapa satuan panjang lainnya. Dan kita bisa membuka satuan mesin dan satuan lainnya. Perhatikan tangga satuan panjang berikut. Oke. Satuan yang paling atas biasanya KM. Ikatan dari kilometer. Berikutnya dan AM. Yang pertama, ikatan dari biasanya digunakan untuk mengukur benda yang beratnya dari Kelompok ketiga bisa pakai ini. Ya, nanti aku gambarkan.
meter, sentimeter, dan milimeter. Untuk dapat melakukan Sekarang kita mau langsung mengukur benda yang ada di sekitar. Kelompok 3 coba maju. Untuk filmnya di bawah. Tadi kan kalian mengukur apa? Botol minum ya. Kelompok 3 tadi mengukur botol minum. Untuk kelompok lainnya, tolong perhatikan ya. Nih. Meterannya mana? Nah, ayo semuanya perhatikan dulu. Nih. Nih, ayo kalian coba pegang. Miss mau lihat benar apa enggak ya? Coba. Taruh dulu. Lihatin aja nih, biar tahu. Berapa senti? Mana? Dia berada di angka 3. Berarti bertambah atau berkurang? Berkurang. Iya, berarti kira-kira berapa? 20 cm. Oke, botol yang ini panjangnya setelah dihitung kira-kira 20 cm. Oke, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Terima kasih ya. Dan Miss punya tugas untuk kalian. Coba buka buku paketnya halaman 155. Latihan 1 kalian kerjakan di rumah. Minggu depan akan dikumpul. Mengerti? Oke. Miss akhirin dulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Selamat pagi Miss Okta. Selamat pagi, Santi. Selamat pagi. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Iji dan juga Miss Okta yang berkenan. Hari ini kita mau pasca observasi. Nah, gini Miss Okta, saya kan sudah melakukan pra-observasi dan juga saya sudah melakukan observasi waktu Miss Okta mengajar matematika di kelas 4D, di mana kita adakan pada hari Rabu yang kemarin ya. Iya. Miss Okta kan sudah mengadakan pembelajaran dan saya sudah mengobservasi. Nah, sekarang nih saya mau tanya Miss Okta, bagaimana hasilnya yang menurut Miss Okta? Menurut saya, dari kegiatan kemarin, hasilnya anak-anak dapat lebih bisa lagi memahami materi pembelajaran satuan panjang, Miss. Dan anak-anak juga terlihat sekali semangatnya pada saat belajar mengenai materi satuan panjang. Nah, apa hal yang baik yang sudah dilaksanakan pada saat pembelajaran menurut Miss Okta? Yang hal yang baik yang sudah dilakukan apa ya? Hal yang baik, kemarin sih anak-anak sudah bisa berkolaborasi. Jadi saya bikin kelompok, tiap-tiap kelompok itu mau menghitung satuan panjang dengan benda-benda yang ada di sekitar kelas. Dari situ muncullah kreatif anak, sehingga anak mau memilih apapun barang yang ada di sekitar mereka hitung sendiri, lalu mereka percaya diri untuk presentasi di depan kelas, depan teman-temannya, mereka udah percaya diri. Indikator apa yang dirasakan Miss Okta yang sudah tercapai? Untuk kolaborasinya sudah sangat baik dan juga rasa percaya diri sudah timbul dalam anak-anak dalam kegiatan yang tadi Miss kelompok tadi dan presentasi di depan kelas. Oke, lebih diperdalam lagi ya sikap berkolaborasi yang berkreatif, lebih semangat lagi dan banyak aktif dalam pembelajaran.
dan melatih anak untuk percaya diri ya Miss Okta. Tentang sikap berkolaborasi dan berkreatif, lebih semangat lagi dan lebih banyak lagi aktif dalam pembelajaran dan melatih anak untuk percaya diri. Iya Miss, ternyata kolaborasi itu tidak hanya untuk rekan guru saja, tetapi bersama anak-anak juga saya bisa melakukan kolaborasi dengan sangat baik untuk mencapai pembelajaran pada hari kemarin Miss. Dan pengalaman ini membuat saya lebih semangat lagi untuk membimbing anak-anak untuk lebih percaya diri, terutama pada saat presentasi di depan kelas. Nah, apalagi yang ingin dikembangkan Miss? Dan juga saya memberikan contoh pengembangan sosial emosionalnya Miss. Misalnya pada saat anak maju ke depan, saya akan memberikan apresiasi untuk anak tersebut karena dia sudah memberanikan diri untuk maju ke depan. Lalu kemudian yang kedua, pada saat ada anak yang ketika sedang pembelajaran itu ada yang mengganggu atau ada yang berisik, saya akan memberikan himbauan atau mengingatkan anak tersebut dengan kalimat yang baik atau menegurnya dengan kalimat yang baik. Contohnya, jangan berisik ya anak-anak. Lalu dengan begitu saya berharap anak-anak dapat selalu mengapresiasi jika ada temannya yang maju ke depan untuk presentasi. Dan saya juga berharap apa yang saya lakukan, anak-anak dapat menjadikan contoh teladan yang baik untuk mereka. Lebih diperdalam lagi ya sikap berkolaborasi dan berkreatif, lebih semangat lagi dan aktif dalam pembelajaran dan melatih anak-anak untuk percaya diri ya Miss Okta. Iya Miss, ternyata kolaborasi tidak hanya dilakukan dengan rekan guru saja, tapi kolaborasi juga bisa dilakukan bersama dengan anak-anak. Dan untuk mencapai pembelajaran pada saat kemarin, dengan pengalaman ini membuat saya lebih semangat lagi dalam membimbing anak-anak supaya anak-anak lebih percaya diri lagi, terutama pada saat presentasi di depan kelas. Apalagi ya yang ingin dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu adalah rasa tanggung jawab kepada anak-anak ketika saya memberikan tugas kelompok. Saya ingin anak-anak mau bekerja sama, mempunyai peran masing-masing, jadi tidak mengandalkan satu atau beberapa temannya saja, namun dia ikut berkontribusi dalam menyelesaikan tanggung jawab yang sudah saya berikan. Lalu saya akan memantaunya apakah benar semuanya melakukan tanggung jawab itu. Lalu dalam berkontribusi dalam kegiatan kelompok, saya juga menginginkan anak-anak supaya lebih bekerja sama lagi antara satu dengan lainnya, gitu. Juga kemampuan sosial. Oke. Apa rencana tindak lanjut Miss Okta dalam mengembangkan diri di dalam kelas? Mempersiapkan modul, materi, media pembelajaran, metode dan sharing pada rekan sejabat. Terima kasih Miss Okta. Sampai sekian dulu pasca observasi kita. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga Bu Wiji. Terima kasih. Salam.